Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa sallallahu ala sahil lisani wa khairil a'nam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis yaitu Ibu Siti Aisyah, dan yang saya banggakan dan saya sayangi yaitu teman-teman mahasiswa seperjuangan. Salam sejahtera buat kita semua. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga saya pada hari ini dapat memaparkan tema pidato saya dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jasa beliaulah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan pidato untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini dan di video ini, saya akan berbicara dengan mengambil tema mencari ilmu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ketahuilah saudara-saudara sekalian, bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu? Karena ilmu adalah sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu kita akan bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Kita bisa menguasai gunung, bintang, bulan, langit, tumbuh-tumbuhan dan binatang buas sekalipun. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk hidup, dan dengan ilmu kita akan menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah. Tetapi jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini, dan pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling jelek dan paling rendah. Saudara sekalian seakidah, sebagaimana saya sebutkan di awal, bahwa ilmu pengetahuan adalah sangat penting dalam hidup ini. Karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, barang siapa saja yang menghendaki bahagia di dunia, maka harus menguasai ilmu dunia. Begitu juga siapa saja yang menghendaki bahagia di akhirat juga harus dengan ilmu. Sebagaimana sabda Nabi, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaklah ia berilmu. Dari keterangan hadis ini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Karena ilmulah manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke beberapa tingkat. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa pada wahyu pertama, kata yang pertama dipakai adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah cara yang mendapatkan ilmu. Cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, seseorang akan sulit mendapatkan ilmu. Sebagaimana manusia, kita memiliki akal atau inteligensi. Dengan akal inilah kita akan mencari ilmu pengetahuan, yang mana akan menjadikan kita berbeda dengan binatang. Makhluk-makhluk lain seperti flora dan fauna tidak mampu mencari ilmu karena mereka tidak berakal. Itulah sebabnya manusia lebih unggul ketimbang makhluk lainnya. Misalnya, manusia lebih unggul dan dapat menaklukkan semua makhluk di dunia ini, seperti gunung-gunung yang besar, pohon-pohon raksasa, hewan-hewan buas, planet-planet, dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia, dapat kita bayangkan jikalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan sama derajatnya dengan makhluk lain, atau bahkan mungkin lebih hina. Menuntut ilmu adalah tidak ada batasnya, baik oleh waktu ataupun tempat. Sebagaimana bersabda Nabi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Dan sabda beliau, "Utlubul ilma walau bisina." Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Islam memerintahkan kita mencari ilmu selama nyawa masih di kandung badan. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu, karena dengan ilmu manusia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hanya orang-orang yang tidak waraslah yang tidak mau menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Akhirnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.